Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan baik-baik saja ya. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ani Setiarini. Ibu biasa dipanggil Ibu Ani. Nah, pada hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan belajar kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, Ibu akan men-share screen terlebih dahulu ya. Nah, sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia yaitu suatu kelompok hewan mamalia herbivora yang memakan atau memamah makanannya sebanyak 2 kali. Hewan ruminansia disebut juga dengan hewan memamah biak. Contohnya yaitu sapi, kerbau, kambing, rusa, domba, jerapah, dan juga kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia. Proses pencernaan hewan ruminansia terjadi secara mekanis dan secara fermentatif. Organ pencernaan pada hewan ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, rekum, kolon, dan juga rektum. Nah, berikut adalah proses pencernaan dari hewan ruminansia. Yang pertama ada pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. HPT yang telah direnggut dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat, lalu dikeluarkan kembali dan dikunyah lebih halus. Hal ini disebut dengan memamah biak. Pengunyahan di dalam mulut bercampur dengan saliva atau air liur untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Saliva memiliki pH sekitar 8,2 dan dengan kandungan sodium bikarbonat yang tinggi. Saliva berfungsi sebagai buffer yang membantu menetralkan pengaruh asam dari makanan yang dikonsumsi hewan setelah masuk ke dalam rumen. Selanjutnya ada pencernaan pada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan hewan ruminansia. Permukaan rumen dilapisi oleh papilia. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran pakan. Rumen sapi memiliki berbagai jenis bakteri yang berbeda dengan jumlah yang sangat banyak dan beberapa tipe protozoa yang membantu memanfaatkan serat dari bahan pakan dan sumber nitrogen non-protein. Rumen pada hewan ruminansia memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan lambung yang lainnya. pH ideal dalam rumen adalah 6 sampai dengan 7. Pada pH tersebut, mikroorganisme akan tumbuh dengan baik. Jika pH rumen sering terjadi perubahan di luar pH 6 sampai dengan 7, maka sebagian dari jenis mikroorganisme akan mati, sehingga mengurangi pemanfaatan pakan yang diproses di dalam rumen. Pemberian konsentrat dengan persentase yang tinggi dapat meningkatkan performa ternak dalam jangka waktu yang pendek, namun pemberian konsentrat dengan persentase yang tinggi dapat menyebabkan asidosis. Jika produksi VFA dan asam laktat tinggi dan melebihi kapasitas absorpsinya dan kemampuan menuju
intestinal, maka akan terjadi asidosis. Bakteri menghasilkan enzim untuk menguraikan makanan sehingga membantu hewan memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam pakan. Lingkungan bakteri harus memiliki kondisi pH maupun suhu yang sesuai dengan pertumbuhannya. Fermentasi dalam rumen terjadi konversi karbohidrat menjadi volatile fatty acid atau VFA dan gas serta mengkonversi selulosa menjadi energi. Produksi gas di dalam rumen terdiri dari metan dan karbon dioksida yang berjumlah 20-40%. Jika gas menumpuk dalam rumen, akan dikeluarkan melalui sendawa. Selanjutnya ada pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Rumen dengan retikulum hampir tidak berjarak. Retikulum juga membantu regurgitasi atau ruminasi. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme. Hasil fermentasi retikulum diantaranya amonia dan air. Bahan pakan yang difermentasi terutama VFA, amonia dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Selanjutnya ada pencernaan pada omasum. Omasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku, berupa lipatan-lipatan longitudinal. Pencernaan pada omasum masih terjadi fermentasi mikroorganisme. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus iniesta ke abomasum dan menyaring partikel yang besar. Terjadi penyerapan air yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak oleh dinding omasum. Di dalam omasum, enzim bekerja menghaluskan hijauan. Selanjutnya ada pencernaan pada abomasum. Abomasum terbagi atas 3 bagian, yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, pundika atau sekresi pepsinogen, renin dan mukus, dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Abomasum tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Pakan di abomasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dan berbagai enzim. Asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen melakukan pencernaan. Lalu ada pencernaan pada usus halus dan usus besar. Setelah selesai pencernaan pada pakan di abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum kondisinya asam sehingga bakteri dari lambung tidak bisa hidup di duodenum. Kondisi asam akibat dari pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung empedu, dan kelenjar dari usus halus. Kemudian makanan akan mengalami pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Makanan pada tahap ini partikelnya lebih halus. Setelah itu makanan berlanjut pada ileum. Ileum memiliki banyak villi yang berfungsi memperluas bagian penyerapan sehingga penyerapan akan lebih optimal. Lalu usus besar, khususnya cecum dan kolon, sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan peristaltik usus ke usus besar. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya masih mengandung mineral dan zat air. Penyerapan mineral air paling banyak di usus besar. Penyerapan terjadi melalui dinding usus. Zat-zat yang diserap akan didistribusikan ke seluruh tubuh yang membutuhkan, sedangkan sisa atau ampas dari penyerapan akan dikeluarkan melalui rektum. Nah, ini merupakan contoh ilustrasi proses pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi, dari rongga mulut itu ada gigi, lidah, dan saliva. Itu lalu diproses dikunyah. Selanjutnya masuk ke kerongkongan atau esofagus, lalu masuk ke rumen atau perut besar. Setelah itu terus berjalan dan masuk ke retikulum atau perut jala. Setelah dari retikulum akan berjalan lagi ke omasum atau perut kitab. Adanya di sini. Nah, setelah dari omasum
berjalan lagi menuju abomasum atau perut masam. Setelah dari abomasum, maka akan ke usus atau intestinum dan terakhir keluar menuju anus. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.